ditarik, dimasukkan lah medium sasi tadi, ditarik, dimasukkan ke medium sasi kodam. Ternyata yang masuk tadi jadinya iblis. Atau selain itu juga ada juga siluman ular. Di situ ditanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan bercerita mengenai cucu saya yang sakit, cucu dari keponakan, anak dari keponakan. Dan setelah saya selaku mbah atau orang yang dituakan merasa terpanggil untuk membantu cucu saya, karena pada saat itu ibunya mengeluh kalau anaknya itu sakit. Sebelumnya itu periksa di salah satu dokter, di situ dikasih obat, katanya sakit tipes. Setelah obat diminum selama 3 hari, badan panasnya turun tapi dingin rasanya badan. Terus pandangan anak tersebut kosong. Jadi selanjutnya sama ibunya dibawa ke salah satu puskesmas yang ada di Tuban, dan akhirnya di lab ternyata hasilnya penyakit DB dan sudah tingkat yang keempat gitu. Itu sudah parah. Itu dari diagnosa dokter. Dari dokter. Setelah itu dirujuk ke rumah sakit umum, dan di situ masuk ke ruang ICU. Di ruang ICU anak itu, cucu saya terlihat sangat lelah, matanya tertutup karena kondisinya juga, katanya dokter itu trombositnya turun dan cairan nggak tahu apa lagi namanya juga saya nggak tahu, semuanya itu hanya yang turun, ngedrop lah. Terus selama di rumah sakit itu saya merasa juga terpanggil untuk mencoba mencari alternatif lain pengobatan, karena di situ terlihat hasil dari diagnosa dokter itu semuanya turun, jadi ngedrop lah. Makanya cucu saya yang bernama Hasanul Ahmad itu saya lanjutkan bahwa saya tuh punya Gus yang namanya Gus Miftah atau juga dipanggil Gus Nopen. Ya, pengobatan atau mungkin saya katakan mediumisasi untuk melihat apa yang ada di dalam tubuh si pasien Hasanul Ahmad tadi. Jadi saya penasaran sekali. Akhirnya saya janjian lewat perantara Gus Nopen tadi, ibunya disuruh datang, ibunya si Hasanul Ahmad tadi suruh datang, dan saya dampingi juga selaku saya dituakan sebagai mbah. Pada pagi hari itu dimulailah mediumisasi. Jadi bisa lewat fotonya saja, foto pasien yang terbaru untuk dimediumisasi. Untuk tindakan selanjutnya tadi lewat perantara Gus Nopen tadi, ditariklah kodam atau barang makhluk astral yang ada di dalam tubuh si pasien tadi yang mengalami penurunan trombosit dan lain-lainnya, atau yang dinamakan ngedrop lah. Jadi setelah ditarik, dimasukkan lah medium sasi tadi, ditarik, dimasukkan ke medium sasi kodam. Ternyata yang masuk tadi jadinya iblis, atau bentuknya seperti berkepala punya tanduk 2. Nah, selain itu juga
ada juga siluman ular. Di situ ditanya, setelah berhasil dimediumsasi dan mediumsasi tadi ditanya, kenapa kok bisa masuk ke tubuhnya Ahsanul Ahmad. Dan ternyata si mediumsasi tadi bercerita bahwa selama berapa hari sebelumnya itu sering melamun karena ditinggal ibunya kerja seharian dan merasa kesepian. Terus waktu ada pelajaran tambahan di renang, ada di kolam renang, salah satu kolam renang ada di Tuban, itu dia merasa melamun dan ada yang makhluk astral atau kodam atau siluman itu masuk ke dalam tubuh Ahsanul Ahmad. Itu gejala awalnya, Pak? Itu gejala awalnya, tapi sebelumnya nggak diketahui kalau memang anak tadi sakitnya karena juga ada gangguan. Dan sakitnya tadi alhamdulillah setelah dimediumsasi dan makhluk yang sejenis iblis tadi itu dimusnahkan atau dibuang jauh bersama pasukannya yang seperti ular, siluman ular tadi, dan ada jenis yang lainnya juga, itu berhasil dikeluarkan dan dimusnahkan atau dalam arti dibuang jauh keluar dari tubuh Ahsanul Ahmad. Alhamdulillah besoknya trombositnya naik dan apa-apa yang mengalami drop tadi itu naik semua. Alhamdulillah lewat perantara Gus Nopen dan lewat perantara mediumsasi tadi akhirnya bisa perkembangan baik di tubuh anak Ahsanul Ahmad dan berangsur-angsur membaik, berangsur-angsur sembuh dan pengobatannya lancar. Jadi singkat ceritanya anak tersebut sembuh, saya juga ikut senang. Makanya itu kalau kita merasa ada yang aneh atau gimana, anak tersebut kok belum ada perkembangan untuk kok nggak sembuh, kok malah ngedrop, ya kita coba untuk alternatif lain, ya seperti mediumsasi tadi. Ya alhamdulillah terbantu. Semua itu perantara, jadi semua Allah yang menentukan. Tapi kalau kita lewat perantara tadi, kalau nggak ada perantara kita juga nggak bisa sehat kembali. Itu sakitnya si pasien itu kurang lebihnya berapa lama Pak itu dirawat di rumah sakit? Kurang lebihnya hampir kalau di rumah sakit, kalau sebelum di rumah sakit itu sudah ada sekitar 3 hari. Terus di rumah sakit sendiri juga ada sekitar 4 hari. Jadi kurang lebihnya kita tuh main cepat, kita terlambat sedikit ya nggak tahu. Jadi kita tuh harus main berpikir cepat gimana solusinya. Nah saya tuh mencoba atau saya tuh menerka, kok nggak sembuh-sembuh, kok malah ngedrop semua. Jadi akhirnya alternatif itu jalan pilihan saya. Selain medis saya juga ke alternatif. Alhamdulillah jodoh dan diberikan kesehatan kembali oleh Allah SWT lewat perantara Gus Nopen dan mediumsasi. Saya mengucapkan terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih sama kru kesehatan di rumah sakit, salah satu ada di Tuban. Jadi kita tuh saling berjalan seiring. Itulah cerita singkat pengalaman dari cucu saya bernama Ahsanul Ahmad, telah mengalami sakit TB tingkat 4. Itu sudah parah itu. Yang paling parah lagi tingkat 5, itu sudah tingkat 4.